Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Haryanto dengan NPM 23041010053. Di sini saya dari kelas E Ekonomi Politik akan menjawab beberapa pertanyaan yang dijadikan UTS. Yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara ekonomi dan juga politik menurut pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles, hubungan ekonomi dan juga politik bersifat hierarkis dan juga saling bergantungan. Ekonomi memang penting sebagai dasar pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tetapi posisinya berada di bawah politik yang menentukan tujuan dan juga arah penggunaannya demi mencapai kehidupan yang baik atau eudaimonia. Ia membedakan ekonomi yang wajar atau oikonomikos, yaitu pengelolaan kebutuhan rumah tangga yang bertujuan untuk mendukung kehidupan polis atau politik, dengan pencarian kekayaan yang berlebihan atau krematikos yang dikritik karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, ekonomi tidak seharusnya berdiri netral, melainkan harus tunduk pada nilai keadilan dan kepentingan bersama yang ditetapkan oleh politik. Dengan demikian, politik berperan mengendalikan ekonomi agar tidak menjadi alat dominasi, tetapi digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan, stabilitas sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu analisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Sebenarnya perbedaan antara kedua sistem ekonomi tersebut cukup sederhana. Merkantilisme memandang bahwa negara harus berperan aktif dalam mendukung perekonomian suatu negara. Sebaliknya, liberalisme klasik memandang bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada pasar bebas dan negara berperan sebagai pengatur pengatur sistem sistem ekonomi dan dasar hukumnya saja, tidak berperan aktif secara langsung. Nah, merkantilisme menempatkan negara sebagai pengatur utama yang aktif dalam mengontrol perdagangan dan juga produksi untuk memperkuat kekayaan serta kekuasaan negara. Nah, sebaliknya, liberalisme klasik yang dipelopori oleh Adam Smith melihat bahwa negara cukup berperan secara terbatas atau tidak langsung, yaitu dengan menjaga keamanan dan aturan pasar. Karena pasar dianggap bisa berjalan secara mandiri dan juga efisien. Dengan kata lain, merkantilisme menekankan campur tangan negara secara langsung, sedangkan liberalisme klasik menekankan pada kebebasan pasar. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Konsep invisible hand atau tangan tidak terlihat menurut Adam Smith merujuk pada mekanisme di mana tindakan individu yang mengejar kepentingan pribadi seperti mencari keuntungan dalam pasar secara tidak langsung dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas. Di mana dalam pandangan Smith, ketika individu bebas berproduksi, berdagang, dan berkompetisi tanpa campur tangan orang lain, maka melalui mekanisme harga dan pasar, sumber daya akan teralokasikan secara efisien tanpa diarahkan secara ketat oleh negara. Dengan kata lain, kepentingan pribadi yang seolah-olah dipandu oleh yang tangan tak terlihat untuk menciptakan kesejahteraan yang kolektif. Dalam konteks kebijakan publik modern, konsep ini menjadi dasar bagi pendekatan ekonomi pasar bebas, yaitu pemerintahan yang cenderung membatasi intervensi langsung dan memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk bekerja. Namun dalam penerapannya tidak bersifat absolut. Negara tetap berperan penting dalam mengatasi kegagalan pasar seperti adanya monopoli, ketimpangan, dan juga masalah yang lain. Serta negara berperan untuk menyediakan barang publik. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak negara yang mengadopsi pendekatan yang campuran atau mixed method, di mana prinsip invisible hand tetap berjalan dan diakui secara efisien, namun dengan dikombinasikan dengan intervensi kebijakan untuk menjaga
pasar dan juga menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu uraikan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Nah, kritik Karl Marx ini terhadap sistem ekonomi klasik berfokus pada bagaimana kapitalisme menghasilkan akumulasi kekayaan yang tidak merata dan akan memicu ketimpangan sosial. Marx berargumen bahwa dalam sistem ini pemilik modal atau kita sebut dengan kapitalis memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi tenaga kerja melalui konsep nilai lebih atau surplus value, yaitu selisih antara nilai yang dihasilkan pekerja upah dan nilai yang mereka terima. Akibatnya, kekayaan terus menumpuk pada kelompok kecil tertentu yang memiliki modal, sementara pekerja tetap berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Nah, dalam proses akumulasi kapital ini juga memperkuat terjadinya ketimpangan karena kapitalisme akan terus memperluas produksi dan juga pastinya akan menekan biaya tenaga kerja demi keuntungan yang lebih besar. Dampaknya dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan polarisasi kelas antara borjuis dan juga proletar, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, Marx melihat bahwa sistem ekonomi klasik tidak netral, melainkan secara struktural cenderung menghasilkan ketidakadilan dan juga ketimpangan dalam masyarakat. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi ketimpangan sosial. Menurut saya pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Oke. Sebenarnya perbedaan antara kedua pendekatan ekonomi tersebut mempunyai kayak cara pandang yang berbeda dalam mengatasi ketimpangan. Menurut pendekatan ekonomi liberal, mereka lebih mengandalkan pasar bebas atau free market untuk mendorong pertumbuhan, lalu negara hadir berperan untuk merapikan hasilnya lewat pajak, bantuan sosial, dan layanan publik. Cara ini bagus untuk mendorong inovasi dan juga efisiensi, namun seringkali belum cukup optimal untuk mengurangi ketimpangan karena yang sudah punya modal pastinya akan lebih diuntungkan daripada yang tidak punya modal. Sementara itu, ekonomi sosialis lebih menekankan peran negara yang besar dan pembagian sumber daya secara merata. Pendekatan ini bisa membuat mengurangi kesenjangan yang terjadi, tapi seringkali menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya efisiensi dan bisa membuat orang kurang bermotivasi dan juga kurang berinovasi istilahnya untuk melakukan produksi. Menurut saya jika dilihat dengan kondisi di Indonesia saat ini, pendekatan yang paling masuk akal adalah dengan penggabungan antara kedua pendekatan tersebut, di mana pasar bebas atau free market tetap dibutuhkan supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mengembangkan suatu industri di negara tersebut. Tetapi di sini peran negara juga harus aktif untuk memastikan hasilnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau yang punya modal saja, tetapi bisa berjalan dengan merata. Dengan begitu, dengan adanya penggabungan kedua pendekatan tersebut, diharapkan pasar bebas tetap berjalan, tapi ada aturan dan kebijakan dari negara supaya hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oke, baik, sekian dari saya. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.